Hidup Jawa Manakib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Fatahillah Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa alaniyati syekhina al-mursyid billah syaikhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang walaupun beliau tidak ada bersama kita, tetapi cintanya, jiwanya telah mengalirkan barokah. Betul? Barokah kepada saya dan lewat saya mengalir kepada semua santri-santri yang belajar di sini. Betul enggak? Beliau yang mulia dan tentunya sangat saya dan kita semua banggakan bersama, wasilah dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sebagai murabbiruh untuk kita semua yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wasantriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-program harapan cita-cita di dalam perjuangannya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan jamaah semuanya, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, amaliyat dzikir manaqib yang kita amalkan dengan istiqomah mendatangkan tambah barokah, dan kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, sama-sama mendapatkan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa alaniyati syahidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah yang pertama, barokah kedua orang tua yang setiap malam Kamis kita selalu mohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka kepada Allah, sehingga nyifrat barokahnya orang tua. Sebab nyifrat salah satu yang bisa menyelamatkan orang tua di alam kubur, di alam akhirat, dan di hari perbangkitan kelak adalah doanya anak yang soleh. Kalau jamaah ini dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan tiap malam Kamis, li abi wa ummi astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Kemudian berjamaah, menyatu melebur di dalam satu kesatuan doa berjamaah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ini mengalir barokahnya kepada orang tua. Orang tua yang di alam kubur sorak malam hari ini, seneng, jingkrak-jingkrak. Tahu jingkrak-jingkrak? Senang. Makanya ibu-ibu harus senang. Betul enggak? Datang malam Kamis senang. Kayak saya malam Kamis senang. Wow, gimana nggak senang? Dari jam 7 saya masang granit, saking senang nyambut mau manakiban itu senang. Gak ada capek. Gak ada capek saya. Jam 7 material belum buka sudah saya tungguin. Saya pasang pasir ini, granitnya harus berdukin jamaah nanti malam. Saking senang. Betul? Karena di saat malam Kamis kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendoakan yang pertama kedua orang tua.
Betul? Andaikan saya harus balik dulu ke Pengakaran, mau pulang kemana? Betul? Ingin bertemu ibu, ibu sudah nggak ada. Ingin bertemu bapak, bapak sudah nggak ada. Ingin bertemu dengan kakek nenek, apalagi uyut, sudah nggak pada ada. Betul enggak? Kalau ingin main ke tempat saudara, bukan ibadah ceritanya, namanya ajang sono. Betul enggak? Tapi ketika Allah masih takdirkan kita bisa mengistighfarkan kedua orang tua setiap malam Kamis dengan berjamaah seperti ini, berarti Allah masih memberikan kesempatan. Tidak hanya kita, orang tua kita diberi kesempatan malam Kamis dikirimkan doa berjamaah oleh anak-anaknya. Alhamdulillah. Nyifrat kepada kakek neneknya, nyifrat kepada uyut-uyutnya, nyifrat kepada udeg-udeg, jangkawaring, gantung siwur, terus sampai kepada abina Adam umina Hawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dikabarkan kabar itu, seumpama Caca malam Kamis, itu ada kiriman dari anak kamu. Siapa? Caca. Bilang malaikat kepada orang tuanya. Dipanggil lagi kakek neneknya, itu cucu kamu itu kirim hadiah, kirim istighfar. Dipanggil lagi udeg-udegnya, jangkawaring, gantung siwur. Ada saja di situ orang yang soleh, ulamanya Allah, nyiprat barokahnya kepada anak cucu keturunannya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama, barokah orang tua. Percaya ada barokah orang tua? Ada orang, Bu, gak dibarokahi oleh orang tuanya, oleh Allah, hidupnya itu sia-sia. Usaha pahala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Ijazahnya sarjana seumpamanya, kepinterannya luar biasa. Tapi kalau nggak ada berkah dari orang tua, tidak akan jadi apa-apa. Betul. Muhammad. Walaupun kita punya orang tua orang rusak, jablay sekalipun, ada barokahnya. Ingat itu, betul? Tidak pantas seorang anak durhaka kepada orang tua, sekalipun orang tua kita itu orang tua yang rusak. Karena tidak sedikit keturunan orang yang tidak baik, anak cucunya soleh dan soleha. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul atau betul? Alhamdulillah. Yang kedua sebab barokahnya guru. Kalau nggak ada guru, kira-kira anak-anak tadi bisa pantun apa enggak? Bapak Hasan bawa sejadah, Haji Kabat pergi ke Mekah. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salehah. Tidak akan tahu anak-anak kita. Yusharul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Nabi bilang yusharul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kumpul di tempat pengajian, jangankan ngerti, ibu datang ke sini ngegoler aja sudah, ngegoler tidur, bangun-bangun doa. Wajabat rahmati, wajabat mahabbati, wajib rahmatnya Allah diberikan, bahkan cintanya Allah diberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah sudah cinta, mau belas, Allah kasihan. Kasihan si fulan ini, hidupnya susah, pengangguran. Tapi yakin kepadaku, Allah ya kafi, maha cukup dan maha mencukupi, akan dicukupi oleh Allah. Betul? Habis dicukupi, didandanin. Kalau sudah jadi kekasih Allah, senang zikir, eling kepada Allah, Allah dalang kelawan wayang, dia yang bikin wayangnya, dia juga yang jadi dalangnya. Sama dalang pasti dipantes-pantesin. Betul apa enggak? Buktinya mana? Ibu berapa bulan yang lalu mondokin anaknya ngaji di sini. Karena anak ibu setiap zuhur terdengar di suara speaker, bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, keluar dari pohon asem itu suara. Betul benar? Di syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidallah. Sebab barokah karamatnya Syekh Abdul Qadir, sebab syafaat Nabi Muhammad, dengan izin dan ridho Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Akhirnya anak-anak ibu didandani. Didandani apa enggak? Tempatnya dibangun,
Rezekinya entah dari mana terserah Allah itu. Betul enggak? Panggungnya dibagus-bagusin. Betul? Alhamdulillah. Tiap malam Kamis masuk di YouTube. Karena tempat ini bagian daripada sejarah yang sedang kita toreh. Tidak hanya saya, tidak hanya jamaah, tetapi anak-anak kita dengan tanpa disadari oleh mereka, mereka sudah memasuki lembaran-lembaran sejarah di dalam kebaikan dengan rahmat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Betul? Ketika nanti sudah dewasa, anak-anak kita rindu, kangen masa-masa kecilnya, dia tinggal buka Tata Swanta TV, Jaga Suara, YouTube channel. Wah, gua ini waktu ceramah nih salah ini. Betul enggak? Bapak Hasan bawa sejadah, si Andini itu umpamanya. Betul? Nanti sudah keluarga, sudah rumah tangga. Betul? Haji Kamat pergi ke Mekah. Oh, sekarang Haji Kamat di mana ya? Benar-benar. Alhamdulillah. Ini orang kalau sudah sering zikir kepada Allah, kekasih Allah, kalau sudah jadi kekasih Allah, Allah dalam kalawan wayan. Betul? Didandani, dipantes-pantesin. Kayak saya, perasaan dari dulu saya awet muda. Benar-benar. Katanya polis dari dulu kenal ustadz yang segitu-gitu aja. Kadang murid saya cepat tuanya, orang banyak pusingnya. Betul-betul. Tapi kalau sedang pikir, Bu, apa yang mau kita pikirkan tentang dunia ini? Toh dunia ini akan kita tinggalkan. Betul? Cuman yang harus kita lakukan di dunia ini, kalau harimau mati meninggalkan taringnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati harus bisa meninggalkan kebaikan dan riwayat kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Si haji ini katanya meninggal, kaya, sawahnya puluhan hektar, empangnya puluhan hektar umpamanya, tapi dia tidak punya sedikit pun kebaikan, biasa saja. Betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Si haji anu biasa saja. Betul? Tapi kalau orang besar kebaikannya kepada orang lain, pasti dalam hati si fulan walaupun susah, beliau orang yang baik. Betul? Beliau orang yang selalu mendebarkan kebaikan. Beliau orang yang penuh dengan kasih sayang. Saya harus datang dalam acara tahlilannya. Setiap saya doa, saya harus mendoakannya. Itu semua sebab kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Betul atau betul? Makanya sebab barokah adanya guru. Kalau nggak ada guru yang membimbing, mungkin saya juga nggak akan kuat istiqomah. Kalau nggak ada barokah guru, tidak akan kuat istiqomah. Karena istiqomah itu pekerjaan wali-walinya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita bersyukur malam ini dari aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, ada Pak RK-nya, ada Pak RT-nya. Di desa Telaga Jaya ini ada istiqomah. Kita semua selalu setiap malam Kamis bisa berkumpul, bermuajah, bertali di dalam tali ukhuwah Islamiyah yang penuh rahmat dan barokah. Alhamdulillah. Satu dengan yang lainnya bisa kumpul di majelis zikir. Betul? Tidak hanya kumpul di tempat emokan saja. Kalau di dalam emok kita saja di situ sumpah janji, masa kita tidak pernah sumpah janji di hadapan Allah? Betul enggak? Kalau malam Kamisan, ilahi anta maksudi. Betul? Ya Allah, yang kau yang ku maksud, wa ridho kamat lebih ridhomu yang ku cari. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Maka semoga desa ini, kita semuanya, masyarakatnya desa Telaga Jaya Kali Asin yang kita cintai sebab adanya istiqomah, dijadikan desa yang ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Masyarakatnya tambah barokah, anak-anak cucu keturunan kita semua nih yang pada kecil masih kecil-kecil, semoga dijadikan anak cucu keturunan yang ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin Allahumma.
Dan malam ini seharusnya saya ikut guru besar tabligh akbar di Kuningan Cirebon, seharusnya. Cuman saya mikir malam Kamis depan saya kan kelari wajib. Itu Kiai Hadi yang tabligh akbar, guru besar juga. Kalau malam ini saya ikut ke Kuningan berarti dua malam Kamis libur. Betul kan? Hari saya izin saja sudah. Nah, malam Kamis besok mah enggak dah. Nah, semalam saya datang bersama Pak RT, Pak Bapak Salan, nemuin Gus Habib bin Asail Asakoti. Di tanggal 16 beliau terlalu rapat jadwalnya, takutnya kecapean. Lebih baik mending tanggal 23 seminggu setelahnya. Nanti saya mau bawa kuda. Saya gerakin biar pada nyampe ke sana. Saya nanti mau naik kuda dari gerbang Candi Jiwa sampai sini. Ntar Fortunernya ngiringin nanti sama rombongan tokoh-tokoh jamaah manakib. Alhamdulillah. Iya, betul nggak? Iya, nanti kuda saya dicangcangnya di mana ada pohon asem gede, tenang aja. Dan kudanya kan dicangcang di sini. Betul nggak? Mau ngobrol panjang lebar sampai jam 11 saya Bapak Salam RT itu. Beliau, iya udah siap dukung katanya. Pokoknya tanggal 23 Oktober, nah insya Allah Bu. Insya Allah nih jamaah membludak Bu. Siapin aja masakan kurang lebih 300 porsi ya Bu ya. Kapasitasnya 300 orang. Siapin aja segitu. Setuju apa enggak kira-kira nih ibu-ibu? Siap masaknya? Tenang, yang penting siap aja. Betul enggak? Urusan modal Allah yang modalin. Betul? Orang kita mau menghaulkan orang tua kita, kakek nenek kita, menghaulkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul apa enggak? Jangan khawatir. Abah saja pulang ceramah punya duit sekian juta, beliin bahan, udah ngebangun aja udah. Nggak punya duit juga, yang penting bangun. Betul apa enggak? Alhamdulillah sedikit-sedikit panggung sudah digranit. Alhamdulillah. Saya bilang sama Gus Sabil, ya sudah Mas. Berarti kalau tanggal 23 Oktober saya masih banyak waktu nih. Ini panggung mau saya gedein, terus tangganya juga belum dibikin. Nah kalau tangga nggak dicor begitu Bu, ntar keporos nanti. Betul enggak? Nggak mungkin lewat depan, karena di sini tempat air nih, yang bawa air nih ditaruh di situ tuh. Makanya saya legain di situ. Ntar ada keramik merah ke sono, kayak altar merah buat jalan. Keren bener anak-anak ya. Buset, udah dugleng, udah kayak raja. Bapak Salam suka di sini, suka dipotong, udah kayak Prabu Siliwangi katanya di sini. Alhamdulillah. Padahal nggak bira, ini kubahnya gentong dari Mabima ini. Tahu-tahu gentong mau dibikin begini kagak dikasihin ya Mabimanya. Saya bilang bagus juga nih gentong. Besok-besok makan di suruh pada dikaligrafi aja sama anak-anak. Jadi kalau yang ngaji Kliwonan di sini kenang-kenangannya dapat kendi dari santri, kendi yang ada kaligrafinya. Gimana ada mas kawinnya itu, betul enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau di tangan orang seni apapun jadi indah. Betul apa enggak? Gitu. Sebab keindahan itulah banyak orang yang ingin apa? Berdonasi. Betul apa enggak? Karena tadi itu intan surullah yang surukum, bela Allah maka pasti akan dibela oleh Allah. Bela dulu Allah. Bela dulu badan kita harus melawan rasa males. Betul? Istiqomah itu capek, lelah, ngantuk. Padahal timbang seminggu sekali. Betul? Tapi kita harus melawan. Kunci sukses itu dari capeknya. Orang sukses dari capeknya. Tinggi derajatnya seseorang dari mulut orang yang menghina. Betul enggak? Jadi orang sukses dia harus capek. Karena sukses itu kuncinya dari capeknya. Kalau tinggi derajat seseorang, cirinya dari mulut orang yang menghina. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya semoga jamaah selalu diberikan kekuatan di dalam istiqomah. Ayo ngeriuh ge sama Kamis datang. Capek pegel ngegoleh. Betul enggak? Habis doa bangun, habis doa makan. Apa susahnya? Betul enggak? Toh di dunia ini kita cuman sebentar. Toh di dunia ini kita cuman nggak lama. Betul enggak? Katanya pengen kaya, katanya pengen sukses, katanya pengen cukup. Gak kudu muter-muter kemana-mana. Betul enggak? Kayak kita hidup di dunia ini muter, tapi kita nggak berasa dunia ini muter.
Betul banget? Betul. Kita itu kadang dibingungkan oleh perasaan dan kewaswasan sendiri. Allah bilang, ana inda doni abdi bi, aku terserah prasangka hambaku. Maka pandai-pandailah mengendalikan prasangka ini. Ketika kita sudah dzikir, sudah doa kepada Allah, yakinkan bahwasanya Allah merintah kepada hambanya, ud'uni astajib lakum. Ini Al-Quran. Gak percaya kafir kamu. Minta kamu kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Ini janji Allah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 30, Allah bilang, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Ini sebenarnya sudah saya ajarkan ke anak-anak, cuman belum dipentaskan. Innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang senantiasa mentauhidkan tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Jangan menuhankan usaha. Saking kita repot dagang, tani, nyembah ke situ, sampai lupa ibadah, lupa kumpul dengan orang soleh, gak mau, lupa menghamba kita di situ. Harusnya kita itu merasa harta titipan dari Allah, jabatan titipan dari Allah, pangkat titipan dari Allah, usaha titipan dari Allah. Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan kita bertuhankan dia, tapi tuhankanlah kita, istri kita, anak kita, usaha kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini barang siapa yang mentuhankan tiada Tuhan selain Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, kemudian sumastaqamu, artinya istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Terus menerus, tidak berubah. Diuji susah tidak berubah, diuji sakit tidak berubah, dihina orang tidak berubah. Tetap saya yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Maka Allah kirim tatanazzalu alaihimul malaikat, para malaikat. Malaikat itu enggak bentuk gaib, Bu. Selama ini persepsi kita tentang malaikat itu gaib. Betul banget? Betul. Malaikat itu kadang berwujud teman, sahabat, orang yang mengenal tapi diberikan sayang kepada kita, diberikan cinta kepada kita. Ini pun pilihannya Allah, karunia Allah digerakkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Maka di situ Allah bilang, ala takhufu, jangan khawatir, jangan suka banyak khawatir, takut miskin, takut susah, takut keduluan sukses sama orang, takut keduluan sukses sama tetangga. Jangan. Untuk apa kita iri dengan takdir hidup orang lain? Betul banget? Bercerminlah tentang takdir hidup kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita ini di dalam daya kekuatan Allah. Ala tahubu, kalau sudah istiqomah jangan khawatir. Usaha jalankan. Lagi tani, lagi kulit tani, jalankan itu. Tapi tetap bergantung senantiasa kepada Allah. Wala tajanu, jangan suka banyak bersedih. Tahu hidup bersedih? Belum kebeli ini sedih, akhirnya sedihnya uring-uringan. Jadi bini sama laki kagak pernah ada ramah-ramahnya. Ayah begitu, ayah begitu. Cuman alatan belum dibeliin motor listrik. Ada yang begitu. Akhirnya suami sudah capek-capek usaha jungkir balik demi membahagiakan istri, anak dan keluarga, pulang tidak pernah menerima mimik dari seorang istri penuh dengan senyuman indahnya. Tidak pernah menemukan rasa apa? Rasa ramah tamah dari seorang istri. Akhirnya gundah gulana ini suami. Betul benar? Suami ini pasti gundah gulana, gak nyaman saya. Kalau lelaki sudah hatinya gak nyaman, maka keseluruhannya tidak akan nyaman. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka wala tajanu, jangan suka bersedih. Sedihnya cukup dibawa menghadap kepada Allah. Jangan ketemu teman ceritanya ngeluh, aduh pusing saya mah, rumah tangga begini baik, pengen ini itu gak susah. Enak lu mah punya laki enak ya, gampang
kelihatannya rezekinya. Ayo begitu. Jangan begitu. Pantrangin. Pantrangin. Betul enggak? Kalau pengen sukses, pantrangin. Cukup yang tahu itu orang tua, boleh. Harusnya orang tua juga yang bisa dikasih tahu. Betul enggak? Jangan dikasih tahu. Guru jangan dikasih tahu. Itu pribadi. Takdir dari Allah. Cukup bersedihnya doa di hadapan Allah. Ayo, saya mau tanya jamaah. Jamaah kalau malam Kamis jikiran. Terus di rumahnya suka zikir apa enggak? Alhamdulillah, Kalau belum suka, mulai belajar. Paham? Belajar bangun malam jam 12 teng. Sholat hajat 2 rakaat. Nawaitu usolli sholatan sunatan liqodoil hajati rakataini lillahi ta'ala. Kalau belum tidur sorenya. Kalau sorenya tidur, tahajud. Berarti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail, tahajud, ini bandingan keberkahannya 1:1000 orang. 1000 manusia yang diberi kelebihan hanya 1 orang ini, orang ahli tahajud. Paham? Ini namanya qiyamul lail. 1:1000 orang belajarnya. Ada lagi sholatul lail, sorenya dia nggak tidur, sholat hajat 2 rakaat, zikir, apapun zikirnya, bisanya Fatihah, bisanya sholawat, bisanya baca yasin, bisanya istighfar, terserah. Yang penting yakin kepada Allah. Ini 1:10.000. 10.000 orang ini dimuliakan oleh Allah. Ada lagi dari maghrib dia nggak tidur sampai berai. Ini namanya sohibul lail, penjaga malam. Ini 1:1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Indonesia ini berapa sekarang? 275 juta jiwa. Betul enggak? Orang seperti ini berarti di Indonesia hanya ada 275 orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau nggak pernah tidur malam. Beliau mengajarkan santrinya pun sama, kurangi tidur malam. Untuk apa? Biar kita bisa merenungkan bahwasanya habis gelap pastikan terbitlah terang. Tidak selamanya manusia itu hidup dalam kesedihan. Tidak selamanya manusia itu hidup di dalam duka nestapa. Pasti katanya Allah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitannya pasti ada kemudahan. Betul enggak? Ibu sekarang lagi peceklik, tapi masih Allah mudahkan untuk ibadah. Alhamdulillah. Ada orang lagi banyak duitnya, tapi untuk datang kepada ibadah berat, sangat berat. Betul enggak? Ada orang gak punya uang, peceklik, hidupnya sulit, tapi masih dimudahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah, masih dicukupkan rezekinya. Ini pun bagian dari kemudahan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal pilih tadi, mau sholatul lail, mau qiyamul lail, mau sohibul lail. Paham? Kalau mau diikutin. Jadi kalau guru sudah ngajarin, mau diikutin silakan. Enggak juga, bongan lu males. Betul-betul. Kalau lu males, jangan suka ngeluh depan guru. Dasarnya males. Betul-betul. Katanya saya, dari 25 santri saya ajarin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ngikutin. Ada yang lagi main baik, ada. Betul enggak? Tapi saya paksa terus diulang-ulang. Lama-lama hafal apa enggak? Alhamdulillah. Itu namanya ngikut kiai, ngikut guru. Lama-lama gurunya bisa, pasti muridnya diberi bisa oleh Allah. Ini wala tahjanu, jangan suka banyak bersedih. Hidup itu tampakkan senyuman, happy. Betul enggak? Happy, jangan suka nampakin hidup itu ya. Ada kadang orang meremut aja, mukanya diketekuk kayak unta ayam gitu. Ada orang ketemu orang kalau golek unta di dalam wayang jujuk ayam begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi enjoy.
Betul. Allah dalam kelawan wayang kayang biro insani surihi al-haqqu al-maliku ratu Allah kang nyala kang perdelaan nabi Allah puji badanku, puji napasku, puji rasaku, hakku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Puji badan kamu itu, ibu bapak kamu menjadi wasilah. Kamu bisa mirip bapak, bisa mirip ibu. Kalau ibu bapaknya kulitnya putih, anaknya kayak saya sama Umi kan putih, semua anaknya bule. Betul. Ya kalau ibu bapaknya hitam ya wajar kalau anaknya hijau botol. Benar enggak? Puji badanmu segitu, dia disempurnakan oleh Allah. Lah koma orang mah ada yang mancung putih bule, tangannya kurang 3. Betul atau enggak? Ada orang kaya duitnya banyak miliaran, sawahnya puluhan hektar, empangnya banyak, begitu datang ke kiai, potong saya orang bangun. Belangsak. Betul atau enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan suka banyak bersedih, tetapi wa abshiru, berbahagialah karena Allah bahagia. Bu, ibu harus senang. Ditakdirkan jadi orang yang istiqomah, ditakdirkan diberi cinta kepada para wali, kepada Syaikhul Qadir Jilani. Kalau kita mau ngandelin ibadah yang mana? Betul? Kadang kita sholat, di dalam sholat kita baca inna sholati sholatku ibadahku wa nusuki wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Kadang sholat kita bukan karena Allah. Buktinya sholat pikiran lagi keliengan. Besok setoran di mana? Betul enggak? Sholat kadang pikiran kemana? Ngawang-ngawang udah kayak layang-layang mau putus. Betul enggak? Kalau kita nyantol kepada ulama dan wali-wali Allah, sholat kewajiban kita. Tetapi setidaknya kita punya cantolan kendaraan untuk sampai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini kendaraan